Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib dan isya rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan maghrib ini kita kembali dipertemukan Allah dalam kajian bulanan kita. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita pemahaman yang benar serta buah amal yang senantiasa hadir di dalam kehidupan kita. Kemudian kita mengucapkan salawat dan salam untuk kekasih kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Karena mengucapkan salawat adalah tuntunan syariat. Bahkan orang yang jika disebutkan di depannya nama Rasulullah namun dia tidak bersalawat kepadanya, maka dianggap orang yang bakhil di dalam syariat ini. Maka setiap kali kita mendengar salawat nama daripada Rasulullah, mari kita perbanyak salawat kepadanya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Sehingga dikatakan orang yang paling berbahagia adalah ahlul hadis, itu orang-orang yang mempelajari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena setiap kali hadis disebutkan maka disebutkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap kali nama beliau disebutkan kita mengucapkan salawat kepada baginda kita sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua dijadikan orang-orang yang diberi taufik oleh Allah untuk bisa mencontohnya dan menirunya di dalam kehidupan kita dan mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Malam ini kita akan melanjutkan pembahasan baru setelah kita membahas bagaimana membangun kejiwaan anak, lebih kurang 3 kali pertemuan, dan alhamdulillah sudah kita selesaikan pada pertemuan bulan kemarin, di mana kita di dalam agama ini diajarkan untuk memperhatikan tidak hanya fisik anak, tidak hanya tubuh anak, tapi justru yang mesti juga kita perhatikan, bahkan kita tidak boleh abai, yaitu memperhatikan dari sisi kejiwaan anak kita. Fisik dia boleh besar, Pak. Ya, dia boleh tinggi, berotot, tapi jiwanya tidak sehat, juga tidak akan memberikan arti dalam kehidupan. Tapi ketika jiwanya sehat, walaupun fisiknya tidak sempurna, justru ini akan lebih memberikan manfaat. Kaum muslimin masih ingat kisah salah seorang sahabat Nabi yang mulia, Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya, ketika sahabat lain melihat betisnya yang mungil sekali, sehingga para sahabat ketawa melihatnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, demi Allah, kata Rasulullah, bahwa betisnya Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu ditimbang di hari kiamat kelak itu akan lebih berat dari bukit Uhud. Subhanallah.
Orang tidak hanya dilihat dari sisi fisik, tapi kemudian dia bernilai di sisi Allah manakala jiwanya itu sehat. Maka kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya bagaimana Islam memandu kita yang membentuk jiwa yang sehat, jiwa anak kita yang sehat di dalam menjalani kehidupannya. Malam ini kita insyaallah akan membahas sebuah tema yang penting sekali di dalam pendidikan anak kita, adalah kita mengajarkan kepada anak kita agar mereka berbakti kepada orang tuanya. Mengajarkan kepada anak kita agar mereka berbakti kepada orang tuanya. Kita akan bahas yang pertama adalah di antara pembahasan pokok yang mesti kita pelajari adalah, kita lihat dulu sebelum kita membahas lebih dalam bagaimana Islam mengajarkan cara berbakti kepada orang tua, maka kita juga harus faham bagaimana syariat ini memandu kita. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat At-Tabrani dengan isnad yang hasan dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, birru abaakum taburrukum abnaukum. Ini kaidah, berbaktilah kalian kepada kedua orang tua kalian, kata Rasul. Ini isnadnya hasan. Maka niscaya anak kalian akan berbakti kepada kalian. Ini adalah kunci bagaimana cara agar anak kita tahu berbakti kepada kita. Maka kita sebagai orang tua mesti menunjukkan bakti kita kepada orang tua kita. Biasanya al-jaza'u min jinsil amal, buah balasan itu berdasarkan amal kita. Kalau sehari-hari kita menunjukkan akhlak yang tidak baik kepada orang tua, jangan disalahkan, suatu saat nanti anak kita akan mencontoh perilaku kita. Barangkali lisan kita yang tidak terjaga, kalimat-kalimat kita kepada orang tua senantiasa menyakiti hatinya. Maka jangan heran suatu saat, suatu masa nanti kalau anak kita berkata kasar kepada kita. Karena kuncinya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau ingin anak kita berbakti kepada kita, maka kita sebagai orang tua bagi anak kita, maka berikan bakti kita kepada orang tua kita. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian pembahasan yang pertama yang disampaikan setelah kita memahami salah satu kunci yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bagaimanakah pahala yang Allah sediakan bagi orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya di dunia dan di akhirat kelak? Mari kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertutur memberikan kepada kita nasihat. Ternyata bakti kepada kedua orang tua sangat luar biasa, memiliki keutamaan yang sangat agung, kedudukan yang sangat tinggi, baik itu di dunia maupun di akhirat kelak. Disebutkan di dalam kitab ini, inna libiril walidaini kabirul athar fil hayatil insan ad-dunyawiyya wal ukhrawiyya. Sesungguhnya bakti kepada kedua orang tua kita memiliki asar, pengaruh di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan manusia, baik itu di dunia maupun di akhirat kelak. Bahwa bakti kepada orang tua itu adalah perintah agama. Bakti kepada kedua orang tua kita adalah bagian dari syariat Islam yang tidak boleh kita abaikan. Bahkan di dalam Al-Quranul Karim banyak sekali ayat yang Allah sandingkan
antara ketaatan kita kepada Allah dengan bakti kita kepada kedua orang tua kita. Oleh itu kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, Nabi kita alaihi salatu wassalam sebagai tauladan kita di dalam bab ini yang mengajarkan berbagai macam akhlak di dalam kehidupan kita, maka mari kita lihat bagaimana ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ya jawaban terhadap salah seorang yang bertanya dari sahabatnya. Abu Dawud an Kulayb an jaddihi berkata, annahu ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah man abarru. Laki-laki ini bertanya, datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling pantas untuk saya berikan bakti saya? Ini pertanyaannya bukan pertanyaan sembarangan kaum muslimin, pertanyaan yang memiliki sesuatu yang tinggi dan mulia di sisi Allah. Man abarru, siapakah orang yang paling pantas untuk saya berikan bakti saya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ummak. Yang pertama adalah ibumu. Berikanlah baktimu kepada ibumu. Wa abak. Kemudian setelah itu adalah bapakmu. Wa ukhtak, dan saudari perempuanmu. Wa akhak, dan saudara laki-lakimu. Wa maulaka alladhi yali dhalika, dan orang-orang yang dalam urutan setelah itu. Haqqan wajiban wa rahman mausula, sebuah hak yang wajib dan kasih sayang tersambung. Ini adalah nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita bisa menjaga pada setiap orang yang ada di dalam keluarga kita. Di dalam riwayat Imam Ahmad, Al-Miqdam ibn Ma'di Yakrib anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yusikum bi ummahatikum, sesungguhnya Allah mewasiatkan kepada kalian. Apa wasiat Allah? Bi ummahatikum, agar kalian berbakti kepada ibu kalian. Innallaha yusikum bi ummahatikum, innallaha yusikum bi ummahatikum. 3 kali Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan agar kita berbakti kepada ibu kita. 3 kali. Innallaha yusikum bi ummahatikum. Baru yang keempatnya, innallaha yusikum bi abaikum. Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian berbakti kepada orang tua kalian, bapak kalian. Innallaha yusikum bil aqrab fal aqrab, setelah itu adalah orang yang paling dekat posisi keluarga dengan kita. Jadi masing-masing kita memiliki ya keturunan dan memiliki saudara-saudari. Maka yang paling utama adalah ibu kita, bapak kita, saudari kita, saudara kita, dan keluarga yang paling terdekat, dan seterusnya. Hadis ini riwayat Ibnu Majah dari hadis Abdullah ibn Ayyash dan disahihkan oleh para ulama. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Ternyata dalam 2 hadis yang sudah kita baca ini ada yang menarik, bahwa ketika bakti untuk ibu itu dilakukan, diperintahkan 3 kali. Adapun bakti untuk ayah hanya sekali. Subhanallah, seorang ibu memiliki kedudukan yang sangat mulia dalam Islam. Bahkan 3 pekerjaan yang berat yang Allah berikan kepada wanita, walaupun secara fisik wanita itu lemah, tapi pekerjaan berat ini tidak diberikan kepada laki-laki. Allah berikan amanah besar ini kepada wanita. Kalau secara fisik mereka itu jauh lemah dari laki-laki, tapi kemudian Allah menjadikan mereka tempat dititipkan amanah yang besar. Apa yang 3 itu? Yang pertama adalah sebelum melahirkan, mengandung, hamil. Pekerjaan ini bukan pekerjaan ringan, berat. Masing-masing kita
melihat ibu kita, bahkan pasangan kita 9 bulan dibawa berdiri, berbaring, duduk, ini bukan perkara yang ringan. Setelah 9 bulan masuk fase kedua, yaitu fase yang bukan ringan setelah mengandung, tapi lebih berat lagi, taruhannya nyawa, adalah melahirkan. Apakah kita kira selesai hamil, melahirkan, selesai urusan? Belum. Apa setelah itu? Menyusui. Menyusui apakah 3 bulan? 2 tahun, Pak. Bayangkan, 2 tahun. 2 tahun ini siapa yang menetapkan? Allah. Allah Subhanahu wa taala katakan, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. 2 tahun. Jadi ibu-ibu kalau masih ada program hamil, nanti dapat anak, maka ingat ayat ini. Allah itu suruh 2 tahun. Bapak-bapak juga harus tahu bahwa perintah Allah itu untuk disusui anak kita berapa? 2 tahun, bukan 2 hari, atau bukan 2 pekan, atau bukan 2 bulan. Namun hal yang seperti ini sudah mulai luntur di sebagian keluarga kaum muslimin, dengan alasan pekerjaan, dengan alasan apa lagi? Kesehatan, ya, dengan alasan berbagai macam bentuk alasan. Gak mau tubuhnya itu ia berubah, saya ingin tetap langsing seperti dulu kala. Subhanallah, para ummahat, kita sebagai keluarga, suami, memahami syariat ini. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, pahamilah bahwa amanah Allah untuk anak itu 2 tahun disusui. 3 pekerjaan berat ini pekerjaan yang Allah sebutkan bagi wanita dalam Al-Quranul Karim. 3 pekerjaan berat inilah yang membuat wanita mesti dimuliakan, dilebihkan daripada suaminya, daripada ayah. Karena 3 pekerjaan ini adalah 3 profesi yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Namun 3 pekerjaan ini hampir-hampir di sebagian keluarga kaum muslimin sudah tidak mau lagi. Bahkan untuk ketika, ya, bahkan ada yang mau mengganti dengan boneka, mau mengganti dengan boneka saja, ya nak. Hari ini banyak orang tidak mau punya anak, Pak. Cukup kita punya boneka di rumah saja. Bahkan, ya, dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama, salah seorang, ya, selebriti yang mendakwahkan agar kita tidak punya anak. Pernah dengar tak? Didakwahkan oleh mereka bahwa kita bebas dari menikah, ya menikah, tapi nggak perlu punya anak. Padahal amanahnya pernikahan itu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tazawwajul waludal wadud, nikailah wanita yang subur dan penuh cinta kepada kalian. Amanah Nabi menikahi wanita yang subur, yang melahirkan anak. Tentu tujuannya untuk punya anak. Bahkan Nabi SAW bangga di hari kiamat kelak, ya, terhadap umatnya yang sangat banyak. Hari ini ada ajakan untuk tidak punya anak. Tentu ini adalah sesuatu yang bertentangan dengan syariat kita. Bahkan mungkin sebagiannya cukup dengan membeli boneka saja yang mengganti, ya, kesepian di rumah kita. Perlu kita ketahui kaum muslimin bahwa setiap syariat yang Allah tetapkan mesti ada faedah dan manfaat yang kembali kepada kita.
Ketika syarat itu kita langgar, maka di situ akan ada konsekuensi yang akan kita terima. Lewatilah, nikmati proses ini semuanya. Tidak ada orang yang tidak ingin punya anak, karena anak adalah fitrah yang telah Allah berikan pada setiap jiwa manusia. Bahkan rumah kita, ya, kalau tidak ada terdengar suara anak, ya, agak terasa asing. Makanya saya bilang jangan sampai rumah itu jangan sampai rumah itu tidak terdengar suara anak gitu. Kalau masih sehat, maka jangan kita sampai menghalangi rezeki anak itu, karena setiap anak telah Allah jamin rezekinya. Jangan dengan keyakinan hidup susah, ekonomi berat, nanti anak tidak dikasih makan. Jangan, karena kekhawatiran yang ada, kalau ada seperti itu pun sudah ada di zaman dahulu, sampai mereka membunuh anak-anak mereka. Subhanallah. Maka apa bedanya kita kalau hari ini masih seperti itu keyakinan kita dengan keyakinan orang-orang di masa jahiliyah dulu? Oleh itu kaum muslimin rahimakumullah, anak adalah perhiasan dan anak adalah sesuatu yang indah dalam kehidupan kita. Maka beginilah Allah Subhanahu wa taala memuliakan para wanita dengan memberikan 3:1 kebaktian yang harus kita berikan, ketaatan yang harus kita sempurnakan kepada mereka. Karena 3 pekerjaan berat yang mereka lewati, walaupun secara fisik mereka lemah jika dibandingkan dengan kaum laki-laki. Ada satu poin yang ingin saya ingatkan kita semua kaum muslimin, bahwa ketika anak kita nanti Bapak Ibu menikah, ketika ada anak kita perempuan misalnya sudah mendapatkan jodoh, selesai kuliah S1, ketemu jodoh, alhamdulillah kita nikahkan, ketemu pula dengan laki-laki yang semangat agama dan semangat punya anak misalnya, maka jangan sampai kita menghalangi mereka, jangan sampai kita menghalangi mereka untuk mendapatkan keturunan. Karena dengan beralihnya pola pikir orang tua hari ini, mindset orang tua hari ini, kalau anak disekolahkan S1, selesai S1 mesti bekerja. Bapak Ibu, kita memuliakan anak kita untuk apa? Terutama anak perempuan. Tentu mereka ini kita jadikan agar anak-anak kita mendapatkan ilmu. Tapi kemudian jangan kita batasi, jangan kita rubah bahwa kita kuliahkan anak kita, nanti kamu bekerja, kamu punya gaji, kamu punya karir, nanti susah nak, kamu menikah diceraikan nanti sama suamimu, kamu nggak punya penghasilan, bahaya nanti. Ini yang ditakut-takuti anak-anak kita. Insya Allah ada rezekinya, kalaupun tidak dari suaminya, dari orang tuanya. Jadi ini bukan sekali dua kali saya dengarkan, bahkan saya punya kisah tentang ini. Mahasiswi saya pernah diadukan permasalahannya, setelah sekian lama ternyata dia sudah menikah, terputus kontak karena dia hidup dengan suaminya, akhirnya mengadukan nasib yang ia alami itu. Bagaimana menyikapi orang tua yang sedikit kesal dengan saya, Ustaz? Kenapa? Saya bilang, ya alhamdulillah saya sudah menikah dan saya sudah punya anak pula. Berapa orang anak? Kalau tidak salah ketika itu dikatakan ya sudah 3. Usianya masih muda. Sampailah terlontar dari lisan orang tuanya, ya kalau kamu hanya untuk melahirkan nak kerjanya, dulu nggak perlu kami kuliahkan kamu. Kira-kira Bapak Ibu, ya perkataan ini pantas tidak kita ucapkan kepada anak kita? Nak, kalau kamu hanya melahirkan saja kerjamu, ya untuk apa dulu kami kuliahkan? Jadi
Jadi perasaan anak perempuan ini ya tidak enak mendengarkan bahasa seperti itu dari orang tua. Ini lagi-lagi orang tua yang salah di dalam memahami ya tujuan anak itu dikuliahkan untuk apa, apalagi perempuan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju." Ini kunci bagi kita orang tua yang punya anak gadis. Ya, kata Rasulullah kepada para ayah, jika seandainya datang kepada kalian seorang laki-laki yang beragama, yang baik agamanya dan baik pula akhlaknya, maka nikahkan anak kita. Nikahkan anak kita. Ini kontan Nabi mengatakan, Pak. Kalau ada laki-laki yang saleh secara agama, pemahaman yang benar, amaliyahnya luar biasa, ibadahnya istiqamah, semangat, ditambah dengan akhlaknya Masya Allah, semua orang mengakui kalau dia orang baik, jangan lambat-lambat, Pak. Jangan ditolak gara-gara tidak punya penghasilan yang cukup. Jangan. Kalau tidak kita nikahkan, nanti akan terjadi fitnah pada anak kita. Bayangkan. Maka para ummahat, kuatkan suami. Saya pernah mengisi ya daurah untuk anak-anak muda di UIN Suska Riau. Saya bilang, kalian ingin menikah tidak? Pengen, Ustaz. Kenapa tidak menikah? Ya, pertanyaan yang pertama kali yang disodorkan kepada kami yang datang untuk melamar kepada melamar anaknya, apa biasanya? Apa pekerjaan kamu, nak? Berapa penghasilanmu? Ini berat ini. Berapa penghasilanmu? Nah, ini masalah terbesar memang. Yang menjadi poin terdepan bukan kesolehan dan akhlak yang kita ukur. Bapak Ibu, di dalam Al-Quran Allah ceritakan kisah Fir'aun dan istrinya. Kisah Fir'aun dan istrinya, di mana Asia hidup di tengah kemewahan bersama Fir'aun di istana besar, seluruh kebutuhan disiapkan, bahkan dayang-dayang yang tidak sedikit yang melayaninya. Tapi apakah Asia lantas menjadi wanita yang nyaman, wanita yang tentram, wanita yang bahagia? Tidak. Bahkan di dalam doanya kepada Allah, dia minta, ya Allah, bangunkan bagiku rumah di dalam surgamu. Bayangkan, kurang apa istana yang dimiliki oleh Fir'aun. Wa najjini min fir'auna wa amali, ya Allah, selamatkan aku dari Fir'aun ini. Sementara Fir'aun itu siapa? Suaminya. Ya Allah, selamatkan aku dari suamiku ini. Kan bahaya doa ini. Menangis dia dalam berdoa kepada Allah. Ya. Kalau ada nanti istri kita menangis, perlu ditanya juga, Pak. Apa doanya itu, gitu kan? Mana tahu doanya, ya Allah, kumpulkan aku dengan dia di surga saja, jangan di dunia ini. Ya kan? Paham, Pak? Ya Allah, kumpulkan aku dengan suamiku di surga, jangan di dunia ini. Mendoakan cepat mati gitu, Pak. Jangan-jangan dengan akhlak kita yang kurang bagus, kemudian sikap kita yang kasar, istri kita menangis, jangan bangga dulu. Tiap malam bantal basah terus menangis. Soleha betul istri saya ini. Rupanya menangis, menangiskan tentang akhlak kita kepada Allah, mengadukan tentang perilaku kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Jadi yang ingin saya sampaikan bahwa ketika nanti ada laki-laki yang saleh datang, berakhlak pula, maka jangan yang diukur hanya kesesuaian penghasilan dengan kita, tapi jadikan ukuran itu adalah kesolehan dan akhlak tadi, sebagaimana Rasulullah SAW sampaikan itu kepada umatnya. Oleh itu kaum muslimin, jangan beralih dari mindset kita bahwa kita menguliakan anak kita, lalu kemudian jika ada jodoh setelah kuliah, bahkan mungkin sedang kuliah, maka lihat-lihat, periksa dua hal tadi, periksa agama, periksa akhlaknya.
Nah, ada yang menarik. Kenapa disebutkan akhlak oleh Rasulullah? Bukankah akhlak bagian dari agamanya? Karena banyak orang yang agamanya bagus, Pak, tapi akhlaknya tidak bagus. Kok bisa? Iya, karena bisa jadi kasar. Sehingga hal ini pernah ditanyakan kepada Al-Hasan Al-Basri, wahai Hasan, saya punya anak perempuan 3 orang. Ke siapa saya nikahkan anak saya ini? Beri saya nasihat. Maka Hasan Al-Basri mengatakan, nikahkan anakmu kepada laki-laki saleh yang berakhlak. Kenapa demikian, wahai Hasan? Karena kalau suami dari anakmu mencintainya dan dia orang yang punya akhlak, dia akan muliakan perempuan, dia akan muliakan anakmu. Tapi ketika dia tidak suka kepada anakmu, maka dia tidak akan sakiti fisik anakmu nanti. Makanya mulianya laki-laki itu dengan memuliakan perempuan. Kalau ada tangan itu cepat kali terbangnya, melayang, maka ini bukan laki-laki yang disebut, yang dipuji oleh Rasulullah SAW. Laki-laki yang disampaikan Rasulullah adalah khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Laki-laki terbaik itu laki-laki yang baik kepada keluarga, baik dengan ucapannya, akhlak dan perilakunya. Ustaz, banyak kami lihat, banyak sekali yang menyakitkan hati saya. Bagaimana saya tidak marah kepada istri saya? Nah, bagaimana kita menyikapinya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yafruku mu'minun mu'minatan in kariha minha syai'an radiya minha akhar. Andaikan kalian, kata Rasulullah, melihat sesuatu yang sangat kamu tidak suka pada pasanganmu. Saya tidak suka melihat dia ini, tiap hari HP aja dipegang, anak terbengkalai, rumah tidak dibersihkan, kain tidak dicuci, bahkan makanan telat dihidangkan. Mulai bangun tidur yang dipegang HP, setelah azan kemudian sholat yang dipegang HP pula lagi. Ini abang mau pergi ke kantor lagi, anak mau pergi sekolah, HP juga dipegang. Komunikasi tidak ada, komunikasi suami istri tidak ada. Suami pulang kerja, ya assalamualaikum, waalaikumsalam, nggak ditanyakan bagaimana kondisi abang, abang butuh air, teh, kopi, dan tawarkan. Ini yang dibutuhkan. Sebetulnya simple untuk mendapatkan keharmonisan itu. Kuncinya satu adalah komunikasi. Tapi apabila komunikasi pasangan tidak berjalan dengan baik, maka disitulah nanti mulai keretakan. Masing-masing akan menafsirkan perasaannya, masing-masing akan bertindak sesuai dengan keinginannya. Maka kata Rasulullah SAW, jika ada hal yang kamu tidak sukai pada diri pasanganmu, maka lihatlah posisi yang lain yang kamu sukai padanya dan perbaiki kekurangannya. Jangan kita fokus kepada kesalahan satu itu dengan melupakan kebaikan yang ada padanya. Tapi kalau seandainya istri kita sudah nusus, mulai dia membangkang, mulai dia sombong, melawan, itu Al-Quran memberikan solusi. Apa solusi? 3. Yang pertama kata Al-Quran, fa'idhuhum, beri nasihat pasangan kita, beri dia bimbingan tentang apa yang dilakukan. Yang kedua kata Allah Subhanahu wa taala, wahjuruhum fil madaji, yaitu dengan memberikan ya sikap ketidaksukaan kita, ya, dengan menghijir dia di tempat tidur. Artinya kita tidak mau seranjang tidur bersamanya, menunjukkan ketidakridhaan kita kepada dia. Yang ketiga kata Allah, wadribuhum, berikan pukulan pendidikan untuk pasangan kita. Bahkan jenis pukulan itu pun dijelaskan oleh para ulama, bahwa tidak boleh kecuali harus memakai kayu yang besarnya sebesar siwak, dan Nabi mengatakan tidak boleh memukul. Kalaupun kita harus mesti memberikan pukulan, tidak boleh dipukul di wajah dan pada tubuh-tubuh yang jika dipukul itu akan
ya menyakiti dan akan ya merusak kecantikannya. Tidak boleh. Bukan pukulan itu yang menjadi sasaran utama kita, tapi sesungguhnya itu adalah untuk lita'dib. Ini yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah jika seandainya wanita itu sudah nusyuz, sudah mulai sombong, sudah mulai suaranya tinggi, sudah mulai melawan, ya jangankan kita yang dipalingkan, kita memalingkan punggung, kita yang sering kena dipalingkan punggungnya oleh pasangan kita. Nah, ini bahaya. Nggak ada lagi rasa. Abang balikan punggung pula malam ini, besok dibalasnya pula 2 kali lipat sebanyak. Ini jangan sampai. Nah, oleh itu kaum muslimin rahimakumullah, kalau komunikasi dalam kehidupan rumah tangga itu berjalan dengan baik, insya Allah roda rumah tangga kita akan berjalan dengan sempurna. Biduk rumah tangga kita akan ya berdayar dengan baik, berjalan dengan baik. Ikhwani kaum muslimin rahimakumullah, kembali pada pembahasan betapa orang tua itu dilebihkan 3 dibanding ayah dengan 3 kali lipat. Di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridhar rabbi fi ridhal walid wa sukhtur rabbi fi sukhtil walid. Ridhonya Allah berada pada ridho kedua orang tua kita, dan murkanya Allah berada pada murka orang tua kita. Jangan sampai kita memancing murka Allah kepada kita dengan kita ya berdurhaka kepada orang tua kita, berbuat tidak baik dan tidak sopan kepada orang tua kita. Muliakan mereka, agungkan mereka, berikan sesuatu yang mengembirakan hati orang tua kita. Jangan sampai orang tua kita bersedih ya dari sikap kita terhadap mereka. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang lain menyebutkan, ketika ada salah seorang anak yang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam minta izin untuk bisa berjihad bersama kaum muslimin. Jazakallahu khair. Minta izin agar bisa berjihad bersama kaum muslimin. Maka Rasul bertanya, apakah kedua orang tua kamu masih hidup? Ya Rasulullah, mereka masih hidup. Kata Nabi, pulang. Fafihi ma fajahid, pada kedua mereka itu kamu berjihad, maka jadikan mereka ketawa sebagaimana kamu telah menjadikan mereka berdua menangis. Kalau ada kita masih ingat sikap kita membuat mereka ini nangis, bersedih, maka balas Pak dengan sikap membuat mereka bisa tersenyum dan ketawa. Balas. Kalau pernah satu hari kita membuat orang tua kita mereka menangis, bersedih karena perilaku kita, maka harus kita jadikan hati mereka gembira, mereka senang bahagia. Berikan sesuatu dengan membuat mereka bahagia, berikan bakti kita kepada mereka, karena di dalam kehidupan mereka itu ada surga yang Allah sediakan bagi kita. Ma'asyiral hadirin wal hadirat minal muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, inilah pahala yang Allah sebutkan ya di dunia dan di akhirat. Ternyata Allah tabaraka wa taala akan ya memberikan banyak kebaikan dan banyak pahala kepada kita. Nah, adapun kebaikan dari bakti yang kita berikan kepada kedua orang tua kita di dunia ini disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah ziyadatul umri wa rizqi, akan bertambahnya usia dan rezeki kita. Bakti yang kita berikan kepada orang tua kita akan menjadi sebab bertambahnya umur kita dan bertambahnya rezeki kita. Di dalam sebuah hadis dari Imam Ahmad dari Anas radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man sarrahu ayyamudda lahu fi umrih, barang siapa yang ingin ditambahkan Allah pada usianya, wa yuzdadu fi rizqih, dan ditambahkan pada rezekinya, falyabirra walidayhi
hendaklah dia berikan baktinya kepada kedua orang tuanya. Wal yasil rahimah, dan hendaklah dia sambung rahimnya. Jangan pernah kita putuskan, apalagi orang tua kita yang sudah tua renta, yang sudah memiliki usia yang panjang, yang usia yang senja, maka jangan sampai mereka ini diberikan bakti sekedar saja. Bahkan kalau ada Pak orang tua yang hidup bersama kita, buatkan kamar yang bagus, kasur yang bagus, bantal yang bagus, kasur yang bagus, selimut yang bagus. Ini orang tua terkadang Pak hidup di rumahnya kamar yang paling belakang, sempit pula, kasur apa adanya, selimut kasar, panas lagi. La ilaha illallah. Di manakah bakti kita kepada mereka? Bahkan justru kita menjadikan tempat yang paling bagus untuk mereka. Ini ditambah lagi, udahlah tempatnya kamar yang paling belakang, kecil pula, ditambah panas, kasur apa adanya, anak dititipkan pula lagi sama dia. Sudahlah dulu kita dikandungnya, dilahirkan, disusui 2 tahun, dibesarkan, banyak pengorbanan mereka. Kita saja sudah capek mereka mengurusi kita, ditambah lagi dengan anak kita yang dia seakan pembantu di rumah kita. Minta tolong itu boleh, tapi minta tolong itu bukan menjadikan orang tua kita sepenuhnya dia menanggung mengurusi anak kita, seakan-akan dia adalah orang yang tidak memiliki kedudukan di rumah itu. Namun terkadang memang cucu, sayang ke cucu itu kata orang melebihi sayang daripada ke anak. Ya Bu ya, mungkin ibu-ibu punya cucu di rumah mungkin. Bahkan cucu itu mencari nenek tempat pelariannya. Nah, kalau orang tuanya punya aturan nggak boleh gini, nggak boleh gitu, biasanya anak mengadu ke siapa? Nenek. Nek, mau jajan ini nek, belilah sendiri, mama nggak boleh. Nah nenek, kalau sudah nenek membawa cucu, mak tentu akan segan untuk melarang. Maka itu ikhwani kaum muslimin, orang tua kita adalah jadi sebab dimana kalau kita berikan bakti kita kepada mereka akan menambahkan usia dan rezeki kita. Maka tambahkan bakti kita kepada mereka, tunjukkan kalau seandainya mereka tinggal bersama kita, muliakan, berikan sesuatu yang senang, makanan apa kesukaannya belikan, dan tempat yang nyaman bagi mereka di rumah kita. Andai mereka jauh dari kita, maka jangan lupa untuk memberikan informasi dan kabar berita kepada mereka, telepon mereka, kabarkan, tanyakan bagaimana kesehatan, bagaimana kesehatan. Makanya dalam Islam hari ibu itu sebetulnya tidak ada, karena di dalam Islam konsep hari ibu itu sejak kita lahir sampai kita meninggal dunia. Mulai dari ibu kita hidup sampai mereka meninggal dunia, kita mesti memberikan bakti kita. Bukan hanya di hari ibu itu saja. Masing-masing terkadang sibuk membawa bunga, bukan bunga yang dibutuhkan oleh ibu kita, amplop lalu diisi dengan uang, itu yang dibutuhkan. Ini selamat hari ibu, bunga untuk apa sama dia bunga? Tangannya sudah kasar untuk mendidik kita. Jadi terkadang kita ini ikut tren-tren, kemudian kita tidak memahami syariat itu sendiri. Makanya dalam Islam itu hari ibu itu sepanjang masa, sejak kita diberikan usia oleh Allah sampai kita meninggal dunia, kita kepada mereka begitu, kita kepada mereka begitu. Dan bakti kita kepada mereka mulai mereka hidup sampai mereka meninggal dunia, Islam telah memberikan cara berbakti kepada mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik untuk bisa menunjukkan dan memberikan bakti kita kepada kedua orang tua kita. Sudah sama? Baik.
Inilah hadis yang sudah kita baca tentang keutamaan tadi. Dan saya tutup dengan satu hadis lagi dari Muadz ibn Anas radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man barra walidayhi tuba lahu zadallahu fi umrih. Ini hadis di dalam Faidul Qadir bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang berbakti kepada orang tuanya, tuba lahu, maka beruntunglah dia. Keberuntungan bagi orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Zadallahu fi umri, dan Allah akan menambahkan pada usianya. Tentu tambahan usia ini menurut sebagian para ulama mengatakan bahwa hidupnya berkah, bahwa hidupnya diberkahi Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan kebaikan, penuh dengan karya-karya besar dalam Islam, amal-amal saleh yang sangat banyak yang bisa dilakukan dalam usia yang Allah berikan kepadanya. Wallahu taala alam shawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi pertemuan kita, dan insyaallah akan kita lanjutkan tentang pahala dan kebaikan yang akan didapatkan oleh seseorang ketika dia berbakti di dunia ini dengan berbagai janji Allah tabaraka wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah akan kita lanjutkan pertemuan kita pada pertemuan yang akan datang biiznillah. Semoga Allah berikan kepada kita kesehatan, usia yang panjang dan kesempatan untuk bisa bersama-sama belajar berilmu tentang bagaimana kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang keluar dari rumahnya menuju rumah Allah untuk menuntut ilmu syar'i, maka sungguh dia sedang berjalan di jalan ilmu, dan itu akan memudahkannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan, jalan yang ditempuhnya adalah jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berangkat ke masjid untuk menuntut ilmu syar'i dianggap sebagai jihad fi sabilillah. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Man dakhala masjidana hadza," barang siapa yang memasuki masjid kami ini, yakni Masjid Nabawi, liyata'allama khairan, untuk belajar atau mempelajari kebaikan, au yu'allimuhu, atau dia mengajarkan kebaikan, kal mujahidi fi sabilillah, adalah seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita di rumah Allah yang mulia ini, tujuan kita hanya satu, untuk mencari ridha Allah tabaraka wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari, ilmu yang memberikan keberkahan, yang menerangkan jalan kita dan senantiasa menjaga kita di jalan Allah Subhanahu wa taala.